Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa terus melanjutkan materi-materi di mata kuliah fikih dan usul fikih. Yang kemarin kita membahas terkait dengan syirkah, sekarang kita akan membahas terkait dengan ijarah. Mungkin sebagian dari kita sudah kenal dengan istilah ijarah, tapi sebagian yang lainnya masih belum mengenalinya. Nah, apa sih itu ijarah? Ijarah di sini adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya misalnya, yang pertama, ketika kita menyewa rumah untuk kita tempati atau mobil untuk kita kendarai. Atau yang kedua, kita membeli, bukan membeli ya, kita menggunakan jasa seseorang seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukang jahit. Nah, mereka sudah memberikan jasanya, maka kita juga perlu memberikan upah kepada mereka. Kemudian, ketika kita menggunakan keahlian seseorang, seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga, atau pengajar di sebuah instansi, dan lain sebagainya. Nah, dasar hukumnya dari mana? Dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 233. Di sini Allah berfirman, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Nah, di hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya. Nah, itu dalam kurung di sini adalah sewa ya. Maaf, kita salah ketik. Nah, artinya ketika kita melakukan aktivitas ijarah ini, upah itu harus disegerakan sesuai dengan akad. Bukan kemudian memundur-undurnya hingga kita melewati batas akad. Dan itu merupakan sebuah kezaliman. Nah, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, hendaklah menjelaskan upahnya. Nah, upahnya misalnya, saya akan membayar 1 bulan sekali dengan nominal misalnya 1 juta. Nah, ini berbeda dengan syirkah. Kalau syirkah kemarin ya, keuntungan itu dibagi berdasarkan persenan dari keuntungan. Jadi bukan berdasarkan nominal. Kenapa? Ya, karena memang aktivitas syirkah itu berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Sehingga yang disepakati di awal adalah berapa persen keuntungan yang bisa saya dapatkan. Nah, jadi modalnya bukan penggajian. Nah, kalau ijarah itu adalah modalnya penggajian atau pengupahan. Nominalnya harus jelas, kemudian kapan akan dibayarkan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap 3 bulan, dan seterusnya. Nah, rukun ijarah di sini, dia itu ada 3, yaitu 2 pelaku akad, yaitu penyewa dan pemilik, kemudian objek akad, ya, dari aset yang disewakan atau jasa yang diberikan, dan diikuti oleh ujrah. Yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasanya objek akad itu haruslah halal, ya, yang dibenarkan oleh Islam, dibolehkan di dalam syariah. Nah, tetapi kalau misalnya di sini objek akadnya itu adalah hal-hal yang dia itu diharamkan, maka ijarah itu tidaklah sah, sekalipun itu memenuhi rukun-rukunnya. Ya, misalnya contohnya apa? Ketika menggunakan jasa pembuatan miras, nah maka itu diharamkan. Atau jasa yang berhubungan dengan muamalah ribawi seperti menjadi pegawai perbankan, nah itu juga tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan penuhilah akad. Ya, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan ini hukumnya adalah wajib. Kenapa bisa begitu? Ya, karena memang akad di sini adalah perjanjian di antara dua pihak. Jadi kalau ada satu orang yang kemudian dia itu tidak melaksanakan akad, maka dia itu akan berdosa. Nah,
tentu yang perlu digarisbawahi adalah akad yang sesuai dengan syariah ya, tanpa menyalahi salah satu syaratnya. Nah, di sini pemilik haram mengurangi hak penyewa, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda pembayaran upah. Baik. Nah, kemudian ijarah juga ada ijarah yang jenisnya muntahiyah bitamlik. Artinya apa? Akad sewa menyewa yang kemudian diakhiri dengan kepemilikan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita menyewa suatu barang, akad yang ada di awal harus tetaplah adalah yang ada haruslah ijarah. Jadi akadnya adalah sewa menyewa. Misalnya ketika kita menyewa rumah, nah ini untuk 1 tahun. Nah maka akadnya adalah saya sewa rumah ini 1 tahun. Nah ketika kontraknya itu selesai, akadnya selesai di akhir tahun itu, nah maka dia bisa bilang lagi, saya mau beli rumah ini. Nah maka itu akan berakhir kepada kepemilikan. Jadi tidak bisa kemudian di awal kita bilang saya sewa rumah ini 1 tahun, tapi nanti saya juga akan beli ya di akhir. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ini artinya sudah menggabungkan dua akad dalam satu transaksi dan itu diharamkan. Ya sekalipun memang ada beberapa tokoh yang lainnya kemudian membolehkan hybrid kontrak ya, penggabungan akad. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan nanti dipelajari lagi, diperdalami lagi. Mungkin ada beberapa hal yang belum saya ketahui.